Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada. Saya percaya saudara hari ini kita bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita membawa setiap roh, jiwa dan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan pada hari ini. Dan kami menaikkan setiap syukur kami sebelum kami akan memulaikan hari kami pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya sekali lagi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang penuh dengan mujizat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggal. Mari jemaat Tuhan naikkan dengan imanmu, sama-sama katakan Tuhan pasti. Kau Allah yang sanggup ya Tuhan. Sebab itu kami datang pagi hari ini bersyukur untuk semua perbuatan-Mu ya Tuhan. Tuhan pasti sanggup, percayalah, percayalah. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, karena Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Tangannya takkan terlambat. Kau mengangkat kami dengan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sanggup, percayalah. Dan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami mengakui Kau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu ya Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Amin Tuhan. Tangannya takkan terlambat. Kau selalu menolong kehidupan kami tepat pada waktunya ya Tuhan. Tuhan masih sanggup, percaya. Kami percaya kepada Engkau. Tinggalkanmu. Kami percaya Engkau Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau Allah yang sanggup. Mujizat-Mu tetap nyata sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang. Ini yang kami percaya ya Tuhan. Amin.
Mujizat-Mu selalu terjadi. Kau sediakan bagi setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Ya benar ya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Dan mujizat-Mu selalu nyata. Mujizatnya disediakan bagi. Yes, amin, amin Tuhan. Sebab itu Tuhan, iman kami akan terus percaya kepada Engkau. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, amin. Bagi Tuhan tak ada yang temu. Dan mujizatnya tersedia terus bagi kami ya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Ku diangkat dan sebab itu Tuhan, kami bisa mengangkat tangan kami di hadapan-Mu dan kami siap terima mujizat-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang mustahil. Yes, tak ada yang tahu mujizatnya. Disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi saudara yang siap menerima mujizat Tuhan, sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, amin. Bagi Tuhan tak ada. Di tengah-tengah pergumulan kami percaya mujizat-Mu selalu nyata ya Tuhan. Mujizat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dan dipulihkannya. Mujizat-Mu selalu ada dan tersedia bagi kami. Haleluya. Mari umat Tuhan, terima mujizat Tuhan pagi hari ini. Terima mujizat Tuhan pagi hari ini. Terima dengan imanmu saudara. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami terima ya Tuhan. Tak ada yang tahu. Kami imani ya Tuhan. Mujizat-Mu tersedia dalam kakiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang sudah menjagai kami sepanjang malam. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami pagi ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan melandasi seluruh hidup kami. Dan biarlah firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin.
Amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberikan anugerah dan kasih karunia kepada kita sehingga kita boleh bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Iya, baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Dan pagi ini firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika orang pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, maka yang harus terjadi adalah dia harus meninggalkan manusia lamanya dengan segala hawa nafsu dan segala keinginannya yang menyesatkan. Dan pada waktu itulah dia harus menyerahkan dirinya kepada Tuhan menjadi manusia yang baru. Makanya ayat ini tegas berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tidak semua orang Kristen itu menjadi milik Kristus, ya. Sebaliknya orang Kristen yang menjadi milik Kristus itu yang seperti apa? Yang sudah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Karena itu dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ya. Ingat kata milik Kristus. Sekali lagi hidup kita ini adalah milik Kristus, bukan milik kita lagi. Banyak orang Kristen tidak memahami, saudara, bahwa ketika dia menyebut dirinya pengikut Kristus, maka dia harus menjadi milik Kristus. Dan orang yang menjadi milik Kristus itu tandanya apa? Dia tidak lagi hidup menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan dirinya sendiri. Ya, karena itu barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau dikatakan dia telah menyalibkan daging, berarti siapa yang menyalibkan, saudara? Ya, kita loh, dikatakan orang yang menjadi milik Kristus Yesus itu ia telah menyalibkan. Ya, kita yang harus menyalibkan daging kita. Ya, bukan ya dari orang lain atau dari Tuhan, tapi dari kita yang dengan sadar menyerahkan hidup kepada Tuhan dan meminta Tuhan, aku minta kuasa dan kekuatan supaya aku dapat menyalibkan daging ini. Artinya menyalibkan daging itu apa? Ya, daging kita tidak berkuasa lagi kepada kita, hawa nafsu kita. Kalau dulu kita orang buat jahat, kita balas jahat. Itu namanya hidup dipimpin hawa nafsu. Oh, kamu belum tahu ya, kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat sama kamu. Kita sering mendengar seperti itu, saudara. Ya, aku sih kalau kamu baik ya aku baik. Kalau kamu jahat, aku lebih jahat. Nah, itu bukan perkataan orang yang menjadi milik Kristus. Karena orang yang menjadi milik Kristus, kalau orang berbuat jahat kepada dia akan berkata, ya aku kalau kamu baik saya baik, kalau kamu jahat saya akan tetap baik kepadamu, saudara, ya. Dan dikatakan di sana hanya orang-orang yang menjadi milik Kristus lah yang dapat bersikap seperti itu. Tapi di dalam praktiknya banyak orang Kristen itu bukan milik Kristus, makanya mereka terus hidup dengan hawa nafsu dan dengan segala keinginan mereka sendiri. Ya, kita harus menanggalkan, menyalip
menyalibkan segala keinginan kita, segala hawa nafsu yang membinasakan kita. Ini hawa nafsu bahaya, ini daging ini bahaya, keinginan diri kita tuh berbahaya saudara. Makanya harus disalibkan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Waktu orang menyerahkan dirinya menjadi milik Kristus, otomatis dia menjadi milik Kristus. Ya, dan ketika dia menjadi milik Kristus, ya, dia juga hidupnya sudah dipimpin oleh roh. Ya, kita hidup oleh roh, maka baiklah hidup kita ini juga dipimpin oleh roh, yaitu roh siapa? Roh Kristus, ya, Roh Kudus, Roh Allah. Dikatakan di sana ya, kita ini hidup ya oleh roh, maka kita harus dipimpin juga oleh roh. Ya, kita tahu saudara bahwa buah-buah roh itu harus nyata dalam hidup kita. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia hidup dipimpin oleh roh, tentu terlihat buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Makanya waktu orang sudah menyalibkan dagingnya, maka buah roh akan muncul. Tapi ketika kita ini gak mau menyalibkan daging kita, ya gak mungkin kita berbuah di dalam roh kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh berusaha, berdoa, Tuhan aku mau menyalibkan dagingku, tolong aku Tuhan, Roh Kudus tolong aku. Jadi jangan tunggu saudara, tapi kita yang harus aktif untuk berperan menyalibkan daging kita supaya hidup kita ini dipimpin oleh roh. 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nggak usah gila hormat. Hari-hari ini banyak orang akhirnya perpecahan terjadi, pertengkaran terjadi, perkelahian terjadi, bahkan antara keluarga, kakak adik. Kenapa? Karena gila hormat. Ya, gila hormat, pengennya dihormati. Nggak usah saudara, ya kalau orang menghormati kita puji Tuhan, orang juga nggak hormati nggak apa-apa. Ya, yang penting kita ini justru mendapat pujian dari Tuhan saja. Tuhan berkata, barang siapa menghormati aku, dia kuhormati. Ya, bahkan ada ayat yang berkata bahwa Tuhan itu akan menghormati kita. Ya, barang siapa menghormati aku, dia akan kuhormati, kata Tuhan. Mari kita mencari penghormatan dari Tuhan saja, bukan dari manusia. Bagaimana caranya? Ya hormati Tuhan, supaya kita ini dihormati juga. Ya, hari-hari ini jangan gila hormat, ya. Jangan gila hormat kata firman Tuhan, tapi biarlah kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya hidup ini semakin hari semakin dibaharui, hidup kita semakin hari semakin diperbaiki, ya kita mengalami buah roh dan kita sungguh-sungguh menjadi milik Kristus seutuhnya. Menjadi milik Kristus itu bukan karena kita yang GR, oh aku ini sudah menjadi milik Kristus. Satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Disitulah kita baru tahu, Tuhan akan berterus terang dan berkata siapa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dan siapa yang bukan. Sekalipun Kristen, tidak semua orang adalah milik Kristus. Tetapi para mereka yang menyerahkan hidup mereka menjadi milik Kristus wajib menyalibkan hawa nafsu dan segala keinginan diri kita. Karena itu saudara, biarlah kita terus berlomba berjuang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan sampai pada garis akhir Tuhan mendapati kita berkenan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar firman-Mu pagi hari ini bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, dia harus menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan diri sendiri. Kami mau belajar hidup untuk Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya lewat hidup kami nama Tuhan boleh selalu dipermuliakan. Inilah komitmen kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hanya kepada Tuhan saja. Mari katakan pujian ini saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan saudara, selama ku hidup
kami mau hidup bagimu Tuhan. Bagimu hataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi saudara, dengan hati katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa Tuhan menjauhkan kami, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih, Kau Tuhan yang mengasihi. Kami bersyukur Bapa, Engkau ingatkan kami pagi hari ini bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, dia harus menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan diri. Ajar kami Tuhan menyalibkan segala hawa nafsu kami. Nafsu marah Tuhan, nafsu kesombongan, nafsu mengejar sesuatu yang tidak wajar, nafsu yang dapat menjatuhkan kami di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keinginan-keinginan diri kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami salibkan semua itu Bapa. Bahwa kami terus bertumbuh di dalam Engkau, hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mau sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Beri kami kekuatan Bapa. Berkati setiap mereka yang bekerja, kuliah, yang berusaha, yang sekolah, yang di rumah. Biarlah penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan ada atas hidup kami. Jagai langkah hidup kami dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang setia mencari Engkau di pagi hari, ada upah yang menantikan Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini. Biarlah umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Berkat-berkat-Mu melimpah atas setiap mereka yang berulang tahun di dalam nama Yesus. Bapa, Engkau berkati setiap yang sakit, biar Engkau sembuhkan Bapa. Tuhan, kami berdoa Bapa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang lebih tahu akan hidup kami, karena itu tolong pegang tangan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, jauhkan dari segala perpecahan, kerusuhan. Kami berdoa damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Berkati pemerintahan Pak Presiden Jokowi, wakil seluruh jajaran kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai pagi ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya